sebuah desa kecil di pedalaman Kalimantan Tengah, hiduplah keluarga sederhana dari suku Dayak. Di tengah hutan yang lebat dan sungai yang mengalir jernih, keluarga itu bertani dan menjalani kehidupan seadanya. Galang, pemuda berusia 23 tahun, adalah sosok yang kuat dan penuh semangat. Ia dikenal di desanya sebagai anak yang penuh perhatian, terutama kepada adiknya, Bulan, gadis manis berusia 18 tahun yang selalu ceria meski hidup penuh keterbatasan. Bulan punya mimpi besar. Ia ingin membantu keluarganya keluar dari kemiskinan. Mendengar kabar tentang pekerjaan di luar negeri yang menjanjikan gaji besar, ia memutuskan untuk mencoba peruntungan. Kamboja, negara yang jauh dan asing, menjadi pilihannya karena janji pekerjaan di sana yang terdengar begitu menggiurkan. Galang awalnya menolak keras. Ia tahu kerasnya dunia migran dan bahaya yang mengintai. Tapi Bulan bersikeras. Dengan penuh harap ia berjanji akan menjaga dirinya. Dengan berat hati, Galang hanya bisa mengantarkan adiknya ke bandara dengan doa dan harapan terbaik. Hari-hari berlalu. Bulan mengirim kabar lewat pesan singkat. Awalnya, semuanya terlihat baik. Ia bekerja di sebuah pabrik dan menerima upah yang lumayan. Namun, tiba-tiba kabar berubah. Pesan-pesan Bulan menjadi jarang dan penuh kecemasan. Ia mulai mengeluhkan sakit yang tak tertahankan di punggungnya. "Galang, aku merasa tidak enak badan. Tapi aku harus kuat," tulis Bulan singkat. Galang yang membaca pesan itu merasa ada yang salah. Suatu malam yang dingin di desa, datanglah kabar buruk yang mengguncang seluruh keluarga. Bulan ditemukan dalam kondisi kritis di sebuah rumah sakit di Kamboja. Ginjalnya telah diambil tanpa izin, dan kondisinya sangat lemah. Sindikat perdagangan organ, jaringan gelap yang menyasar para pekerja migran tak berdaya, telah memperalat Bulan. Galang tidak percaya mendengar kabar itu. Adiknya yang ceria dan kuat kini terbaring lemah karena kelicikan manusia lain. Rasa duka dan marah menguasai Galang. Ia merasa seolah dunia runtuh di depannya. Bagaimana mungkin adiknya yang polos bisa jadi korban kejahatan sekejam itu? Galang tak tinggal diam. Ia bertekad untuk mencari kebenaran dan menuntut keadilan bagi Bulan, sekaligus mencegah tragedi serupa menimpa korban lain. Galang mulai menghubungi konsulat Indonesia di Kamboja, berusaha mendapatkan informasi dan bantuan. Namun, jalan yang harus dilalui ternyata penuh rintangan. Sindikat perdagangan organ ini tak hanya licik dan kejam, tapi juga beroperasi dengan jaringan luas yang melibatkan berbagai pihak, termasuk aparat lokal yang korup. Bukti-bukti atas kejahatan itu sulit didapat, dan nyawa Bulan tak terselamatkan. Bulan akhirnya meninggal dunia, meninggalkan luka mendalam bagi keluarga dan Galang. Namun, kematian Bulan bukanlah akhir dari kisah mereka. Sebaliknya, hal itu menjadi titik balik bagi Galang. Ia mengumpulkan keberanian dan mulai merancang langkah untuk melawan sindikat kejam itu. Dengan hati yang penuh tekad dan nyala dendam yang membara, Galang bersumpah akan menggulingkan jaringan hitam perdagangan organ di Kamboja, bukan hanya untuk adiknya, tapi juga untuk semua korban yang tak bersuara. Di balik duka dan kemarahan itu, Galang memulai perjalanan berbahaya yang akan membawanya ke tanah asing dengan risiko besar. Ia tahu, perjuangannya tak akan mudah. Namun, ia percaya bahwa keberanian seorang pemuda Dayak dan cinta untuk keluarganya mampu menembus segala kegelapan dan ketidakadilan. Setelah kepergian Bulan yang meninggalkan luka mendalam, Galang tidak bisa lagi tinggal diam di desanya. Ia tahu, hanya dengan berdiam diri, keadilan tak akan pernah datang. Berbekal tekad dan sedikit uang tabungan yang tersisa, Galang memutuskan untuk menjejakkan kaki ke Kamboja, negeri yang jauh dan asing yang telah merenggut nyawa adiknya. Ia harus mencari tahu apa sebenarnya yang terjadi, siapa yang bertanggung jawab, dan bagaimana cara menghancurkan sindikat perdagangan organ itu. Galang tahu perjalanannya tidak akan mudah. Ia sama sekali tidak mengenal bahasa atau budaya Kamboja. Ia hanya tahu sedikit bahasa Inggris dan beberapa kata dari tetangga yang pernah ke luar negeri. Namun, hatinya penuh dengan keberanian dan semangat juang. Ia ingin membawa nama Dayak di tanah asing itu sebagai sosok yang tak gentar menghadapi kejahatan. Saat mendarat di Phnom Penh, ibu kota Kamboja, Galang langsung merasakan atmosfer kota yang berbeda jauh dari desa kecilnya. Jalanan padat dengan kendaraan bermotor, gedung-gedung tinggi, dan hiruk-pikuk yang membingungkan. Namun, di balik kemewahan itu, tersimpan sisi kelam yang jarang diketahui orang. Galang segera mencari tempat tinggal sementara, sebuah penginapan kecil di kawasan kumuh dekat pasar tengah kota. Hari-hari pertama di Kamboja penuh dengan tantangan. Bahasa menjadi penghalang besar. Galang berusaha berkomunikasi dengan penduduk lokal,
Namun kebanyakan dari mereka enggan membantu atau takut terlibat. Ia mulai bertemu dengan pekerja migran lain dari Indonesia dan negara Asia Tenggara lainnya yang tinggal di kawasan sekitar. Dari mereka, Galang mendengar kisah-kisah yang membuat hatinya semakin panas. Beberapa dari para pekerja migran itu bercerita tentang teman atau kerabat mereka yang hilang secara misterius, tentang rasa sakit yang tiba-tiba menyerang tanpa alasan jelas, dan tentang tekanan dari agen perekrut yang menjanjikan pekerjaan tapi berujung penipuan. Cerita mereka menguatkan kecurigaan Galang bahwa sindikat perdagangan organ telah beroperasi jauh lebih luas dari yang dibayangkannya. Galang berusaha mencari informasi lewat pasar gelap dan warung-warung kecil, bahkan nekat mendatangi rumah sakit dengan harapan bisa mendapatkan petunjuk tentang Bulan atau korban lain. Namun, setiap kali ia bertanya, ada saja yang menutup mulut. Rasa takut dan ancaman dari sindikat membuat warga setempat memilih diam. Galang juga mulai merasakan bahwa ia sedang diawasi. Ada mata-mata yang mengikuti langkahnya dari kejauhan. Suatu malam, saat sedang duduk termenung di pinggir jalan, seorang pria tua menghampirinya. Pria itu memperkenalkan diri sebagai Emai Hun, seorang wanita tua yang memiliki jaringan luas dan dikenal bisa dipercaya dalam urusan gelap Kamboja. Emai Hun pernah membantu korban perdagangan organ dan sudah lama mengamati aktivitas sindikat ini. Ia melihat semangat dan niat tulus Galang, sehingga menawarkan bantuannya. Emai Hun memberitahu bahwa sindikat ini beroperasi dengan sangat rapi dan licik. Mereka menggunakan agen-agen lokal dan jaringan internasional yang kuat. Mereka juga punya koneksi dengan aparat yang seharusnya menjaga keamanan, sehingga mereka bisa bebas beroperasi tanpa takut ditangkap. Emai Hun memberi Galang peringatan keras. Kalau kau mau masuk ke sarang harimau, kau harus siap dengan segala risiko, anak muda. Dengan bantuan Emai Hun, Galang mulai mengumpulkan informasi lebih terstruktur. Ia mengunjungi lokasi-lokasi mencurigakan, berusaha menyusup ke dalam jaringan sindikat, dan bertemu dengan para korban yang berhasil melarikan diri. Setiap langkahnya dipenuhi ketegangan, rasa takut, sekaligus harapan. Galang tahu perjuangan ini berat, namun ia merasa ada kekuatan besar yang membimbingnya, cinta untuk adiknya dan keinginan membela korban lain yang tak bersuara. Di malam-malam yang sunyi, Galang selalu teringat Bulan. Wajah adiknya yang ceria dan penuh harapan terus terbayang. Ia berjanji, perjuangan ini bukan hanya soal membalas dendam, tapi soal menegakkan keadilan dan menyelamatkan jiwa-jiwa lain dari neraka perdagangan organ. Meskipun sendirian di negeri orang, ia tak akan menyerah. Malam itu, di sebuah warung kecil yang remang di pinggiran Phnom Penh, Galang bertemu dengan beberapa pekerja migran Indonesia yang telah menjadi korban tipu daya agen perekrut gelap. Mereka berkumpul dalam ketakutan, menceritakan pengalaman mengerikan tentang bagaimana teman-teman mereka tiba-tiba menghilang tanpa jejak, atau muncul kembali dalam kondisi tubuh yang hancur. Dari percakapan itu, Galang mulai merangkai gambaran besar tentang sindikat perdagangan organ yang mengincar para pekerja migran. Sindikat ini bukan sekadar kelompok kriminal biasa. Mereka punya sistem yang sangat rapi dan profesional. Agen-agen mereka tersebar di Indonesia hingga Kamboja, bahkan sampai ke rumah sakit tertentu yang menjadi tempat operasi rahasia. Galang menyadari bahwa agar bisa menembus jaringan ini, ia harus mendapatkan kepercayaan dari para korban dan informan yang selama ini hidup dalam ketakutan. Namun, mereka semua takut untuk bicara. Mereka tahu, jika ketahuan, nyawa mereka bisa terancam. Disinilah peran Emai Hun semakin penting. Wanita tua ini sudah lama mengamati gerak-gerik sindikat dan memiliki kontak dengan beberapa orang dalam. Dengan bantuan Emai Hun, Galang mulai mengumpulkan data. Mereka mengunjungi beberapa lokasi yang diduga menjadi tempat penyekapan korban sebelum operasi pengambilan organ dilakukan. Suasana di tempat-tempat itu sangat menakutkan. Ruangan gelap, penuh bau obat dan darah, dengan penjaga-penjaga yang terlihat garang. Galang harus berhati-hati, sekalipun ia merasa amarah dan kesedihan berkecamuk dalam dadanya. Di sebuah rumah sakit swasta yang tampak mewah di pusat kota, Emai Hun memperingatkan Galang bahwa sindikat itu kerap menggunakan fasilitas medis ilegal yang tersembunyi dari pengawasan pemerintah. Mereka memanipulasi dokumen dan memeras pejabat setempat agar operasi gelap ini bisa berjalan tanpa hambatan. Galang merasakan betapa kuat dan berbahayanya lawan yang dihadapinya. Namun, Galang tidak gentar. Ia bahkan mulai merancang strategi untuk mengumpulkan bukti yang bisa menjatuhkan sindikat ini. Ia meminta bantuan Emai Hun untuk mencari saksi yang berani memberikan kesaksian dan berupaya mendekati beberapa anggota sindikat yang dianggap lemah atau merasa bersalah. Perjalanan itu sangat berat dan berbahaya, tetapi Galang yakin bahwa satu langkah kecil ini bisa membuka jalan bagi keadilan. Sementara itu,
Galang juga terus memikirkan adiknya, Bulan. Ia sering membayangkan wajah Bulan yang tersenyum cerah, dan itu memberinya kekuatan. Ia bertekad untuk mengangkat suara mereka yang selama ini tertindas, dan menghancurkan sistem yang memungkinkan para korban diperlakukan seperti barang dagangan. Pertarungan Galang dengan sindikat ini bukan hanya soal fisik, tapi juga soal kecerdasan dan keberanian. Ia harus berhadapan dengan ancaman yang datang dari banyak sisi, dari aparat yang korup, dari agen-agen sindikat yang haus keuntungan, dan dari ketakutan para korban yang membuat mereka diam. Narasi ini membawa kita lebih dekat dengan realita kelam yang selama ini tersembunyi, sekaligus memperlihatkan bahwa dari keberanian seorang pemuda Dayak, ada harapan bagi mereka yang tertindas. Galang tahu, perjuangan ini baru saja dimulai, dan apa yang ia hadapi ke depan akan jauh lebih berat. Dengan bekal informasi yang mulai terkumpul, Galang dan Emai Hun memutuskan untuk menyusup lebih dalam ke dalam jaringan sindikat perdagangan organ yang beroperasi di Phnom Penh. Ini adalah langkah yang sangat berisiko, karena semakin dekat mereka dengan pusat operasi, semakin besar bahaya yang mengintai. Salah satu lokasi yang mereka incar adalah sebuah gudang tua di pinggiran kota yang diduga kuat menjadi tempat penyekapan korban. Galang mendengar kabar dari seorang pekerja migran yang berhasil melarikan diri bahwa di sana, para korban dikurung sebelum organ mereka diambil secara paksa. Galang tahu, menemukan bukti langsung di lokasi ini akan menjadi kunci untuk membuka kasus besar. Malam itu, Galang dan Emai Hun menyelinap menuju gudang tersebut dengan hati-hati. Suasana mencekam menyelimuti area itu. Lampu temaram, suara gemerisik dari balik jendela, dan bau obat-obatan keras yang menusuk hidung. Mereka berdua harus bergerak cepat dan diam-diam agar tidak ketahuan para penjaga. Di dalam gudang, mereka menemukan beberapa kamar kecil yang berisi ranjang-ranjang sempit dan alat-alat medis seadanya. Di sudut ruangan, terlihat bekas darah segar dan peralatan bedah yang masih berserakan. Suasana seperti itu membuat darah Galang mendidih. Ini bukan sekadar cerita, tapi kenyataan pahit yang harus segera dihentikan. Saat menyusuri ruangan, Galang menemukan sebuah dokumen yang tercecer. Dengan cepat ia mengambil dan membacanya dalam hati. Dokumen itu berisi daftar nama korban, jadwal operasi, dan rincian pembayaran dari para pembeli organ. Ini adalah bukti penting yang selama ini sulit didapatkan. Namun, mereka tidak bisa lama-lama di sana. Tiba-tiba, suara langkah kaki mendekat. Galang dan Emai Hun bersembunyi di balik tumpukan kotak kayu. Dua pria bertubuh besar masuk ruangan dengan membawa senjata. Mereka berbicara dalam bahasa Khmer dengan nada keras dan mengancam. Galang merasakan jantungnya berdebar kencang, tapi ia harus tetap tenang. Setelah pria-pria itu pergi, Galang dan Emai Hun keluar dari persembunyian. Mereka tahu, misi ini belum selesai, dan ancaman dari sindikat semakin nyata. Namun, dengan dokumen yang berhasil mereka dapatkan, Galang merasa ada secercah harapan. Ia harus segera mengirim informasi ini ke pihak berwenang Indonesia dan lembaga kemanusiaan yang bisa membantu. Dalam perjalanan pulang, Galang merenung. Perjalanan ini bukan hanya soal membalas dendam, tapi juga soal melindungi nyawa banyak orang yang tak bersalah. Ia harus terus maju meskipun bahaya mengintai di setiap langkah. Namun, bahaya itu segera menghampiri. Sejak malam itu, Galang merasa ada yang mengawasinya. Beberapa kali ia melihat bayangan mencurigakan di sekitar penginapannya. Telepon genggamnya mulai menerima ancaman samar, memperingatkan agar ia berhenti menggali kasus ini. Tapi Galang tak gentar. Semangatnya untuk menegakkan keadilan semakin membara. Di tengah ketakutan dan ancaman itu, Galang menemukan kekuatan baru dari Emai Hun dan para korban yang memberinya dukungan moral. Mereka percaya, dengan keberanian dan ketekunan, kebenaran akan terungkap. Narasi ini menunjukkan bahwa untuk menghancurkan sindikat kejahatan sebesar ini, diperlukan keberanian luar biasa dan strategi yang matang. Galang bukan hanya bertarung melawan sindikat, tapi juga sistem yang melindungi para pelaku. Perjalanan ini semakin berbahaya, namun ia tak akan berhenti sampai kebenaran terbuka. Sejak dokumen rahasia yang berhasil ditemukan di gudang itu mulai beredar, kehidupan Galang berubah drastis. Ia kini menjadi target utama sindikat perdagangan organ yang merasa terancam akan terbongkarnya operasi mereka. Ancaman datang dari berbagai arah, telepon misterius yang penuh intimidasi, bayangan mencurigakan yang menguntitnya, hingga peringatan langsung agar ia berhenti mencari kebenaran. Suatu malam, saat Galang sedang berjalan pulang menuju penginapan, tiba-tiba dua pria bertubuh besar menghadangnya di sebuah gang sempit. Mereka menatap Galang dengan dingin, tanpa basa-basi memberikan peringatan keras. Jika kau ingin hidup,
Tinggalkan semuanya sekarang juga. Galang tidak mundur. Ia menatap tajam dan menjawab dengan suara mantap. Bulan sudah tiada karena kalian. Aku tak akan berhenti sampai keadilan ditegakkan. Pertarungan singkat pun pecah. Walau Galang kalah jumlah dan tak membawa senjata, ia menggunakan ketangkasan dan kekuatan fisiknya untuk melawan. Suasana menjadi kacau hingga penduduk sekitar keluar dan membuat para pengancam itu lari terbirit-birit. Keberanian Galang menjadi bahan perbincangan di antara warga migran. Namun, insiden itu hanya membuat Galang semakin sadar bahwa sindikat tidak main-main. Mereka memiliki pengaruh yang kuat bahkan sampai ke aparat keamanan. Beberapa pejabat yang seharusnya membantu malah menutup mata demi keuntungan pribadi. Galang pun mulai menjalin komunikasi dengan beberapa anggota kepolisian Kamboja yang jujur dan berani. Bersama mereka, Galang merancang strategi agar bukti-bukti yang ia kumpulkan bisa digunakan secara efektif tanpa terdeteksi oleh sindikat. Ia juga menghubungi perwakilan Kedutaan Besar Indonesia untuk mendapatkan dukungan diplomatik. Di balik semua bahaya itu, Galang terus menguatkan diri lewat doa dan kenangan akan bulan. Ia sering berkunjung ke sebuah kuil kecil di Phnom Penh, tempat ia merasa damai dan menemukan kekuatan batin. Di sana, ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa perjuangan ini bukan hanya untuk keluarganya, tapi juga untuk seluruh pekerja migran yang menjadi korban. Emai Hun juga semakin aktif membantu Galang. Ia menggunakan koneksinya untuk menghubungkan Galang dengan para korban lain yang sudah pulih, agar mereka mau bersaksi. Perlahan, jaringan sindikat mulai terlihat retak. Namun, sindikat juga mulai merespon dengan kekerasan yang lebih brutal. Beberapa korban yang berani berbicara mengalami penyiksaan dan diculik. Galang tahu, waktu semakin sempit. Jika tidak segera bertindak, nyawa banyak orang akan terus terancam. Dengan keberanian yang tak pernah padam, Galang mempersiapkan langkah besar untuk membongkar sindikat secara total. Ia bertekad, kali ini bukan hanya dengan bukti dan saksi, tapi juga dengan dukungan penuh dari pemerintah Indonesia dan lembaga internasional. Narasi ini memperlihatkan betapa beratnya perjuangan melawan sindikat besar yang sudah berakar kuat. Namun, dengan keteguhan hati dan keberanian, Galang tetap melangkah maju, berjuang membawa harapan bagi mereka yang selama ini tertindas. Setelah kejadian ancaman dan perkelahian yang membuat nyawanya terancam, Galang tidak tinggal diam. Ia sadar bahwa untuk benar-benar menghancurkan sindikat perdagangan organ, ia harus mengumpulkan bukti kuat yang bisa diterima secara hukum, sekaligus menggandeng aparat penegak hukum yang berintegritas. Bersama Emai Hun dan beberapa aktivis kemanusiaan lokal, Galang mulai mendatangi rumah sakit dan klinik-klinik ilegal yang dicurigai menjadi lokasi operasi gelap. Mereka harus bekerja diam-diam, mengumpulkan rekaman video, foto-foto, dan dokumen rahasia yang memperlihatkan aktivitas ilegal sindikat. Suatu hari, melalui kontak rahasia yang diberikan oleh salah satu mantan anggota sindikat yang sudah menyesal, Galang dan timnya berhasil mendapatkan akses ke sebuah gudang penyimpanan organ tubuh yang siap dikirim ke luar negeri. Bukti ini sangat krusial. Organ-organ yang disimpan dalam kotak pendingin itu adalah korban-korban yang sudah diambil secara paksa. Namun, upaya ini bukan tanpa risiko. Galang hampir ditangkap oleh aparat yang disuap oleh sindikat saat mencoba mengambil bukti dari salah satu rumah sakit swasta. Beruntung, Emai Hun dan para aktivis berhasil membantu meloloskan Galang dengan cepat. Peristiwa ini semakin membuka mata Galang bahwa korupsi telah menjadi tameng kuat bagi sindikat. Dalam kondisi ini, Galang mulai membangun komunikasi lebih erat dengan Kedutaan Besar Indonesia dan beberapa lembaga internasional yang fokus pada perlindungan hak asasi manusia. Ia berharap dukungan diplomatik dan tekanan internasional bisa membantu menekan pemerintah Kamboja untuk bertindak tegas. Di sisi lain, Galang juga terus menguatkan ikatan dengan komunitas pekerja migran Indonesia di Kamboja. Ia menjadi simbol harapan dan perjuangan bagi mereka yang selama ini hidup dalam ketakutan. Mereka mulai terbuka dan bersedia memberikan kesaksian, meski dalam kondisi serba rahasia dan penuh waspada. Perjuangan Galang mulai membuahkan hasil. Berbekal bukti-bukti kuat, tim investigasi Indonesia bekerja sama dengan aparat Kamboja melakukan penggerebekan di beberapa lokasi yang dicurigai menjadi pusat operasi sindikat. Puluhan anggota sindikat berhasil ditangkap, termasuk beberapa dokter yang terlibat dalam operasi ilegal. Namun, sindikat belum benar-benar hancur. Otak-otaknya masih berkeliaran, dan ancaman terhadap Galang semakin meningkat. Ia tahu, perjuangan ini belum usai. Tapi kini, dengan bukti yang semakin kuat dan dukungan dari berbagai pihak, Galang optimis bahwa keadilan akan segera ditegakkan. Narasi ini menunjukkan bahwa di balik keberanian dan kemarahan, dibutuhkan kerja keras, strategi,
dan kerjasama lintas negara untuk melawan kejahatan besar seperti perdagangan organ manusia. Galang bukan hanya pejuang, tapi juga penggerak perubahan yang membawa harapan bagi banyak korban. Kabar penggerebekan dan penangkapan anggota sindikat perdagangan organ di Phnom Penh mulai menyebar luas. Namun, dari puluhan tersangka yang berhasil ditangkap, otak utama sindikat masih buron. Galang tahu, ini adalah misi terberat yang harus dia selesaikan, menyingkap siapa dalang sebenarnya di balik perdagangan ginjal adiknya Bulan dan korban-korban lainnya. Dalam proses penyelidikan, Galang kembali bertemu dengan beberapa korban yang selamat. Salah satunya adalah seorang wanita asal Filipina yang berhasil melarikan diri dari sindikat. Dengan air mata berlinang, wanita itu bercerita bagaimana dia dipaksa menyerahkan ginjalnya demi mendapatkan uang yang bahkan tak pernah dia terima sepenuhnya. Cerita ini membuka tabir baru bagi Galang tentang betapa kejam dan terorganisirnya sindikat ini. Mereka tidak hanya menculik dan menjual organ, tapi juga memperdaya para pekerja migran dengan janji pekerjaan yang menggiurkan, lalu menjebak mereka dalam perangkap yang tak berujung. Emai Hun, yang sudah seperti ibu bagi Galang selama perjalanan ini, menemukan sebuah dokumen lama yang mengaitkan salah satu pejabat tinggi di Kamboja dengan sindikat tersebut. Dokumen itu menyebutkan sejumlah transaksi ilegal yang dilakukan dengan pihak luar negeri, termasuk pemilik rumah sakit gelap yang kerap digunakan untuk operasi pengambilan organ. Berbekal dokumen ini, Galang bersama timnya mulai menyusun strategi baru. Mereka harus mengumpulkan bukti lebih banyak agar bisa mengungkap keterlibatan pejabat itu, sekaligus memastikan proses hukum berjalan tanpa intervensi. Namun, usaha mereka tak mudah. Beberapa kali dokumen penting yang berhasil mereka dapatkan hilang secara misterius. Telepon Emai Hun juga sering mendapat ancaman. Kondisi ini membuat Galang semakin yakin bahwa sindikat itu memiliki jaringan luas yang bahkan menembus aparat keamanan. Sementara itu, dalam hatinya, Galang terus mengenang Bulan, adiknya yang menjadi korban pertama dari sindikat ini. Ia menyadari bahwa kematian Bulan bukan sekadar tragedi keluarga, tapi sebuah panggilan untuk melindungi ribuan pekerja migran lain dari nasib serupa. Suatu malam, saat Galang sedang memeriksa dokumen di sebuah rumah aman, ia menerima telepon dari seorang informan yang mengaku mengetahui lokasi persembunyian dalang sindikat. Namun, informan itu meminta pertemuan di tempat terpencil yang penuh risiko. Galang menghadapi dilema besar. Haruskah ia mengambil risiko tinggi itu demi mengejar keadilan, atau menunggu dukungan yang lebih kuat dari pihak berwenang? Namun, keberanian dan tekadnya tak pernah surut. Ia memutuskan untuk menghadapi tantangan itu demi Bulan dan korban lainnya. Narasi ini menegaskan bahwa perjuangan Galang semakin berat dan kompleks. Ia tak hanya melawan sindikat kriminal, tapi juga jaringan korupsi yang melindungi para pelaku. Namun, dengan keberanian dan dukungan dari orang-orang di sekitarnya, Galang terus maju menembus gelapnya kejahatan yang membelit Kamboja. Malam itu, dengan langkah berat tapi penuh tekad, Galang berangkat menuju lokasi pertemuan yang diinformasikan oleh sang informan misterius. Tempat itu terletak di sebuah desa kecil di pinggiran Phnom Penh, jauh dari keramaian dan pengawasan aparat. Galang tahu betul, setiap langkahnya di sini bisa berarti hidup atau mati. Di tengah gelap dan heningnya malam, Galang tiba di sebuah rumah kayu reot yang tampak tak berpenghuni. Suasana mencekam semakin terasa ketika seorang pria bertopeng muncul dari balik bayangan. Pria itu memperkenalkan diri sebagai sang penyelamat, mantan anggota sindikat yang sudah muak dengan kejahatan yang mereka lakukan. Sang penyelamat menyampaikan informasi yang sangat penting, lokasi utama operasi sindikat, daftar nama pelaku utama, serta rencana pengiriman organ-organ hasil kejahatan ke luar negeri. Semua informasi itu dibayar mahal dengan nyawanya sendiri, sebab sindikat sudah memburu siapa saja yang berkhianat. Galang mendengarkan dengan seksama, mencatat setiap detail yang disampaikan. Namun, saat pertemuan berakhir, ketegangan memuncak. Tiba-tiba, suara langkah kaki dan bisikan senjata terdengar mendekat. Sindikat yang curiga terhadap kebocoran informasi mulai mengintai. Dalam kepanikan, sang penyelamat sempat memberi Galang sebuah flash disk berisi dokumen rahasia sebelum mereka berpisah dengan janji bertemu lagi. Galang melarikan diri, berlari melewati hutan kecil dan semak belukar, dengan sindikat di belakangnya. Ia hampir terjatuh beberapa kali, tapi semangatnya untuk membongkar sindikat lebih kuat dari rasa takut. Setelah berhasil sampai di tempat aman, Galang membuka flash disk itu. Data di dalamnya benar-benar mengejutkan. Ada rincian transaksi gelap, foto-foto operasi, nama-nama pejabat yang terlibat, bahkan rekaman pembicaraan rahasia yang membuktikan keterlibatan jaringan internasional.
Hun yang setia menunggu di tempat aman langsung membantu Galang mengamankan data itu dan mulai menghubungi lembaga internasional untuk meminta bantuan. Mereka tahu, dengan bukti ini, mereka punya kesempatan besar untuk mengguncang sindikat sampai ke akar-akarnya. Namun, bahaya belum berlalu. Sindikat sudah semakin agresif. Di hari-hari berikutnya, Hun mendapat serangan di rumahnya, sedangkan beberapa teman dekat Galang mengalami tekanan dan intimidasi yang makin berat. Tapi Galang tetap teguh. Ia berjanji kepada adiknya Bulan bahwa perjuangan ini harus selesai. Tidak peduli seberapa besar risiko yang harus ia hadapi. Narasi ini menampilkan babak baru yang penuh ketegangan dan keberanian. Perjalanan Galang semakin berbahaya, namun semakin dekat dengan titik terang keadilan yang selama ini diimpikan. Setelah berhasil mengamankan data penting dari sang penyelamat, Galang dan Hun mulai merasakan tekanan yang sangat berat. Sindikat perdagangan organ yang merasa terpojok mulai bertindak lebih brutal dan licik. Mereka tidak hanya mengintimidasi, tapi juga mulai melakukan teror kepada keluarga dan sahabat Galang. Suatu malam, rumah Hun yang menjadi tempat perlindungan utama Galang diteror. Pintu dan jendela dilempari batu hingga pecah. Surat ancaman bertuliskan, "Hentikan sebelum kau menyesal," ditemukan tergantung di pagar. Meski merasa ketakutan, Hun tetap tegar dan bertekad membantu Galang sampai akhir. Sementara itu, Galang yang sedang menyusun strategi baru mendapat kabar mengejutkan. Salah satu orang kepercayaannya ternyata adalah mata-mata sindikat. Pengkhianatan ini sangat menyakitkan dan membuat Galang semakin waspada. Ia sadar bahwa kepercayaan harus diberikan dengan sangat hati-hati dalam perjuangan ini. Untuk mengantisipasi ancaman yang semakin membesar, Galang mulai merancang perlindungan lebih ketat. Ia juga membangun jaringan komunikasi rahasia dengan kelompok-kelompok aktivis kemanusiaan di Kamboja dan Indonesia, agar informasi tidak mudah bocor. Dalam situasi genting ini, Galang kembali mengingat adiknya Bulan. Semua luka dan kehilangan yang dialami Bulan menjadi bahan bakar semangatnya untuk terus melawan. Ia yakin bahwa pengorbanan Bulan tidak boleh sia-sia. Namun, teror dari sindikat semakin tak terkendali. Beberapa saksi yang awalnya bersedia membantu mulai menghilang secara misterius. Galang tahu, jika tidak ada langkah cepat, kebenaran yang selama ini ia kejar bisa lenyap begitu saja. Dengan segala risiko dan pengkhianatan di sekelilingnya, Galang harus tetap fokus. Ia merencanakan satu langkah besar terakhir yang bisa mengguncang sindikat dan membuka mata dunia akan kejahatan perdagangan organ di Kamboja. Narasi ini mengungkap betapa berat dan berbahayanya perjuangan Galang, serta bagaimana ia menghadapi pengkhianatan dan teror yang datang dari dalam dan luar lingkaran perjuangannya. Setelah melewati berbagai rintangan, pengkhianatan, dan ancaman, akhirnya saat yang ditunggu-tunggu tiba. Galang bersama timnya berhasil mengorganisir sebuah operasi besar-besaran yang melibatkan aparat keamanan Indonesia, Kamboja, serta dukungan lembaga internasional. Operasi ini difokuskan untuk membongkar sindikat perdagangan organ yang selama ini beroperasi secara licik dan merusak banyak kehidupan. Dengan bukti kuat yang telah dikumpulkan sejak lama, termasuk data rahasia, rekaman, dan kesaksian para korban, aparat berwenang melakukan penggerebekan di beberapa lokasi sekaligus. Puluhan pelaku utama dan kaki tangan sindikat ditangkap. Nama-nama besar yang selama ini bersembunyi di balik bayang-bayang kejahatan akhirnya muncul ke permukaan. Proses hukum yang panjang pun dimulai. Galang ikut aktif memberikan kesaksian, membawa kisah nyata adiknya Bulan serta para korban lain ke meja pengadilan. Suara Galang menjadi suara rakyat kecil yang selama ini tertindas oleh kejahatan tanpa belas kasihan. Di tengah perjuangan hukum, masyarakat Indonesia dan komunitas pekerja migran di Kamboja menunjukkan solidaritas luar biasa. Mereka mengadakan aksi damai, meminta pemerintah kedua negara untuk terus mengawasi dan memberantas perdagangan organ secara permanen. Bagi Galang, ini bukan sekadar kemenangan pribadi, tapi kemenangan bagi seluruh korban yang pernah mengalami penderitaan serupa. Meski Bulan tak lagi di sisi, keadilan yang terwujud adalah hadiah terindah untuknya. Tidak hanya itu, kisah Galang menarik perhatian media internasional. Dokumenter dan liputan tentang kasus ini menggerakkan kesadaran dunia terhadap bahaya perdagangan organ ilegal dan perlunya perlindungan lebih kuat bagi pekerja migran. Hun yang setia mendampingi Galang pun mendapatkan pengakuan atas perjuangannya membantu korban dan mengungkap kejahatan tersebut. Ia menjadi simbol kekuatan dan keteguhan hati seorang ibu di tengah gelombang kegelapan. Narasi ini diakhiri dengan harapan baru. Pemerintah Indonesia dan Kamboja mulai memperketat pengawasan, membangun sistem perlindungan pekerja migran, serta memperkuat kerjasama internasional untuk mencegah tragedi serupa terjadi lagi. Galang pun kembali ke kampung halamannya di Kalimantan,
membawa luka dan cerita yang tak mudah dilupakan, namun juga membawa semangat untuk terus berjuang demi keadilan dan kemanusiaan.